Halo anak-anak semua, selamat pagi. Selamat pagi. Semuanya sehat-sehat saja di rumah? Amin ya, semuanya selalu sehat. Semuanya belajar dari rumah? Iya, dan sebentar lagi gak usah denger, kayaknya udah pada mau ulangan umum ya. Bener? Mungkin di bulan November ya. Nah, di dalam hidup kita, siapa yang kita andalkan menjadi penolong buat diri kita? Siapa yang bisa menolong kita? Hanya siapa? Tuhan Yesus Hanya Tuhan Yesus yang menolong kita. Kita tidak boleh mengandalkan, kita tidak bisa mengandalkan dunia ini, karena mungkin kita akan kecewa. Makanya kita mau nyanyi semua sama-sama, Yesus itulah satu-satunya. Kita nyanyi semua ya. Kita mulai. Yesus itulah satu-satunya Juru selamat dunia. Dia memberi hidup yang kekal bagi orang percaya. Oh, haleluya, puji Tuhan, anugerahnya sangat besar. Oh, haleluya, puji Tuhan, anugerahnya sangat besar. Yang kedua, Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji menyertaiku untuk selama-lamanya. Oh, haleluya, puji Tuhan, anugerahnya sangat besar. Oh, haleluya, puji Tuhan, anugerahnya sangat besar. Bait yang ketiga, Yesus menyuruh, pergilah kamu, beritakanlah Injilku. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, Bapamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, Bapamu besar di surga. Sebelum kita melanjutkan, mau ajak kita semua yang di rumah, kita masuk dalam doa ya. Kalian ikuti dalam hati saja. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami bersyukur hari ini kami kembali hadir, kami kembali bersama-sama berkumpul di rumah, di kediaman kami masing-masing, supaya kami bisa menyanyi, memuji Tuhan, dan supaya kami bisa mendengarkan firman-Mu. Kami tahu Tuhan, firman-Mu mengajarkan, firman-Mu yang menerangi langkah-langkah kehidupan kami. Tuhan Yesus yang menolong kehidupan kami, sehingga kami bisa melewati hari-hari kami, sehingga Tuhan yang juga menolong orang tua kami boleh mencukupkan segala kebutuhan dalam rumah tangga. Tuhan kami serahkan, kami dalam memuji Tuhan ada sukacita dalam kami mendengarkan firman Tuhan, ada pengajaran yang boleh kami terima, yang bisa kami lakukan dalam kehidupan ini. Tuhan ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua katakan amin. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita tentang Yusuf. Masih ingat nggak adik-adik, Yusuf anaknya siapa? Terus anak yang keberapa? Masih ingat? Ya, Yusuf anak
Bapak Yakub. Anak yang keberapa? Anak ke-11. 11. Nah, yang ke-12 siapa? Benyamin. Jadi anak Bapak Yakub ada berapa? 12. Adik-adik hafal nggak namanya? Kita hafalkan lagi sekarang. Hafalkan bersama-sama ya, biar gampang kita sambil menyanyi 12 anak Yakub ya. 12 anak Yakub, jadi 12 suku Israel. Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, dan Naftali, Gad, Asyer, Isakar, Zebulon, Yusuf, Benyamin. 12 anak Yakub, jadi 12 suku Israel. Oke, sekali lagi kita ulang ya. 12 anak Yakub, jadi 12 suku Israel. Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, dan Naftali, Gad, Asyer, Isakar, Zebulon, Yusuf, Benyamin. 12 anak Yakub, jadi 12 suku Israel. Bagus. Kalian sudah bisa menghafalkannya di rumah? Yes. Hafalkan ya. Nanti kapan-kapan kita tes kalau udah ketemu lagi di gereja. Anak-anak, kita sekarang sudah mau mendengarkan firman Tuhan. Sebentar lagi kita akan bersama-sama mendengarkan cerita dan juga ada penampilan dari boneka-boneka lagi. Nah, Pastor mau mengajak selain kalian mendengarkan firman Tuhan di online, kalian juga harus menggunakan waktu di rumah untuk baca Alkitab ya. Apakah Alkitab ini buat hidup kita? Ini adalah pelita dan pedoman dalam hidup kita. Kita harus mencintai Alkitab, setiap kata-kata yang ada di dalamnya. Ini berguna buat hidup kita. Jadi kita baca dari depan sampai habis ya. Bisa kita nyanyikan lagu ya. Kami ini pecinta Alkitab. Jadi kalau kita sudah cinta Alkitab, pasti kita akan mau membacanya sampai selesai. Kita nyanyi ya. Kami ini pecinta Alkitab, kami setia membacanya. Ceritanya indah, tentu seru, menegangkan. Wow, banyak berkat di dalamnya. Kami semakin kuat iman, kami semakin sayang Tuhan, kami semakin tahu kehendak Tuhan. Kami pecinta Alkitab. Sekali lagi, kami ini pecinta Alkitab, kami setia membacanya. Ceritanya indah, tentu seru, menegangkan. Wow, banyak berkat di dalamnya. Kami semakin kuat iman, kami semakin sayang Tuhan, kami semakin tahu kehendak Tuhan. Kami pecinta Alkitab. Kejadian 39 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pegawai raja,
membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga dia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan dia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Selamat pagi adik-adik, sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita lipat tangan kita, tutup mata kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih pagi hari ini kami anak-anak sekolah minggu boleh beribadah, menyembah Tuhan. Dan kami sudah memuji Tuhan, sekarang tiba saatnya kami ingin membaca firman Tuhan dan juga merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang akan memberkati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, minggu lalu kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan tentang Yusuf yang dijual oleh saudara-saudaranya. Papanya begitu sedih karena mengira bahwa Yusuf itu sudah mati. Tetapi ternyata Yusuf sudah dijual oleh saudara-saudaranya itu ke Mesir, ya, kepada Potifar, seorang pegawai istana Firaun. Bayangkan adik-adik, dari seorang anak emas, anak yang begitu disayang oleh keluarganya, yaitu oleh papanya sendiri, sekarang dia harus menjadi budak di negeri orang. Tetapi meskipun Yusuf seorang budak atau seorang pelayan, dia begitu rajin adik-adik. Dia tidak malas. Semua yang dia lihat tidak beres dan pekerjaannya dia kerjakan dengan baik. Dengan sekuat tenaganya dia menjadi anak atau menjadi seorang pelayan yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Sehingga Tuhan memberkati dia. Tuhan menyertai Yusuf. Bahkan Tuhan memberkati tuannya sendiri yang bernama Potifar itu. Yusuf tidak perlu lagi boleh menjadi budak yang tidak disayang. Dia begitu disayang oleh tuannya itu sendiri. Tuannya berkata, Yusuf, kamu mengurus semua urusan di rumah saya kecuali satu. Apa yang tidak diurus oleh Yusuf? Yaitu makanan Potifar itu sendiri. Nah, jadi suatu kali Yusuf diajak berbuat dosa, tetapi Yusuf tidak mau karena Yusuf takut akan Tuhan. Yusuf tidak mau menyakiti hati Tuhan. Tetapi karena dia tidak mau melakukan kesalahan, karena dia tidak mau berbuat dosa, karena itulah kemudian dia dijebloskan ke dalam penjara. Dia kemudian difitnah sehingga dia harus masuk ke dalam penjara yang bukan karena kesalahannya sendiri. Nah, jadi kita mau lihat nih cerita selanjutnya. Gimana nasibnya Yusuf ya? Apakah Yusuf itu menderita di penjara? Apakah dia disiksa? Apakah dia pukuli? Apakah Yusuf akan bebas di dalam penjara? Nah, kita akan menyaksikan panggung boneka berikut ini melalui kebenaran firman Tuhan. Halo, aku Yusuf. Aku mau menceritakan kisahku pada kalian. Pasti kalian tidak sabar kan mendengar ceritaku? Dulu aku kesayangan papaku Yakub. Tetapi saudara-saudaraku membenci aku. Padahal aku tidak membenci mereka. Ketika aku berumur 17 tahun, aku ke Padang mencari kakak-kakakku. Tetapi aku malah dijual dan dibawa ke Mesir. Kemudian aku dijual kepada Bapak Potifar. Aku dipercaya untuk mengatur rumah tangga. Setelah aku bekerja bertahun-tahun, aku difitnah oleh istri Potifar, sehingga aku dipenjarakan. Tapi Tuhan selalu baik. Bahkan di penjara pun aku disayang dan dipercaya oleh kepala penjara untuk mengurus tawanan yang lain
dan pekerjaan dalam penjara ini. Yusuf, Yusuf. Nah, itu suara bapak kepala penjara. Ada apa ya dia memanggilku? Bapak, saya di sini. Yusuf, saya bawa 2 orang tahanan baru. Tolong kamu membantu mereka. Bapak, apa kesalahan mereka? Mereka berbuat salah kepada Raja Firaun, maka mereka harus dipenjarakan. Setelah beberapa lama mereka dipenjara, pada suatu malam, juru minuman dan juru roti bermimpi. Selamat pagi bapak-bapak. Bagaimana tidur semalam? Apakah nyenyak? Loh, kalian semua kok berwajah muram? Ada apa ya? Semalam aku bermimpi. Aku ingat jelas. Pasti mimpi ini ada maknanya. Tapi siapa yang bisa mengartikan mimpiku ya? Aku tidak bisa, tapi Tuhan bisa mengartikannya. Kamu bisa menceritakannya kepadaku. Ini loh, di dalam mimpi itu aku melihat sebuah pohon anggur. Pohon itu bercabang 3. Baru saja dia bercabang sudah berbunga. Tidak lama kemudian dia berbuah dan menjadi matang. Nah, kebetulan aku sudah membuat minuman untuk raja. Jadi aku petik buah anggur itu, aku masukkan dalam minuman raja. Arti mimpi itu, dalam 3 hari ini, Raja akan membebaskan engkau. Ia akan mengampuni engkau dan mengembalikan engkau kepada pekerjaanmu. Kamu akan menyajikan minuman lagi kepada Raja Firaun. Tapi, kalau kamu sudah bebas, tolong ingat saya ya, bahwa saya pernah culik dari negeri orang Ibrani. Dan saya di sini di penjara walaupun saya tidak bersalah. Oh, bagus ya. Tolong dong artikan mimpiku juga. Nah, di dalam mimpiku, aku sedang membawa 3 keranjang roti di atas kepala. Ya, untuk diantar kepada Firaun. Tetapi datang burung-burung terbang dan memakan roti-roti itu. Apa ya artinya? Arti mimpi itu dalam 3 hari Firaun akan mengangkat engkau tinggi ke atas, yaitu menggantung kamu, dan burung-burung akan memakan tubuhmu. Hah? Aku akan dihukum mati. Oh hidupku. Oh tidak. Maka terjadilah seperti yang dikatakan Yusuf tentang mimpi juru minuman dan juru roti di istana Firaun. Juru minuman dikembalikan jabatannya dan juru roti digantung. Tapi juru minuman lupa akan permintaan Yusuf untuk membelanya di hadapan Firaun. Dan 2 tahun pun berlalu sampai terjadi peristiwa berikut. Aku bermimpi aneh. Ada 7 lembu keluar dari sungai Nil. Lembu-lembu yang bagus dan gemuk. Kemudian keluar lagi 7 ekor lembu yang kurus. Mereka berdiri di samping lembu-lembu yang gemuk. Terus lembu-lembu yang kurus itu memakan lembu-lembu yang gemuk. Mimpi yang aneh. Aku masih mengantuk. Tidur lagi ya.
Aku mimpi aneh lagi. Dari satu tangkai gandum tumbuh 7 bulir gandum yang bagus dan padat berisi. Kemudian tumbuh lagi 7 bulir yang kurus, layu karena ada angin timur. Lalu bulir-bulir yang kurus itu menelan bulir-bulir yang bagus dan padat. Mimpi-mimpi ini menggelisahkanku. Aduh, apa ya artinya? Kemudian Firaun memanggil para ahli dalam kerajaannya untuk mengartikan mimpinya. Tapi tidak ada yang bisa. Maka teringatlah juru minuman. Ketika dulu dia di penjara, dia mengenal Yusuf yang dapat mengartikan mimpi. Dia mengaku bersalah kepada Firaun, dan kemudian Firaun memanggil Yusuf dari dalam penjara. Maaf Firaun, dulu di dalam penjara hambamu ini bertemu dengan orang yang dapat mengartikan mimpi. Dia keturunan Ibrani dan sebenarnya tidak bersalah. Dia meminta hamba menolongnya, tapi hamba lupa. Dialah yang mengartikan mimpi hamba, bahwa hamba akan dikembalikan jabatannya. Juga dia yang mengartikan mimpi juru roti, bahwa dia akan digantung. Orang ini hebat, Firaun. Hahaha, tidak masalah. Mungkin ini adalah kehendak yang maha kuasa, agar kita tidak susah-susah mencari dia. Pengawal, panggil orang itu dari penjara, bawa kemari, segera. Yusuf pun dikeluarkan dari penjara dan dibawa kepada Firaun. Aku bermimpi dan sudah kuminta para ahliku menjelaskannya. Tetapi mereka semua tidak ada yang bisa. Aku dengar kamu bisa mengartikan mimpi. Bukan hamba yang dapat mengartikannya, tetapi Tuhan yang dapat memberikan arti dan kesejahteraan bagi raja. Aku bermimpi di tepi sungai Nil keluar 7 ekor lembu yang gemuk. Kemudian keluar lagi 7 ekor lembu yang kurus dan sangat jelek. Lembu yang kurus dan jelek itu memakan lembu-lembu yang gemuk. Herannya, lembu-lembu itu tetap kurus setelah mereka memakan lembu yang gemuk. Nah, mimpi berikutnya, dari satu tangkai gandum tumbuh 7 bulir yang baik dan berisi. Kemudian tumbuh lagi 7 bulir yang kering, kurus, dan layu. Bulir-bulir yang kurus ini memakan bulir-bulir yang baik. Aku sudah meminta para ahliku, tetapi tidak ada yang bisa mengartikannya. Kedua mimpi tuanku Fir'aun adalah sama. Tuhan memberikan kepada tuanku apa yang hendak Tuhan lakukan, yaitu ada 7 tahun kelimpahan di tanah Mesir yang akan diikuti dengan 7 tahun kelaparan, sehingga dengan mengetahui apa yang terjadi di masa depan, tuanku Fir'aun dapat bersiap untuk menghadapinya. Maka sekarang tuanku Fir'aun sebaiknya mencari seorang yang bijaksana, yang bisa mengatur, sehingga dalam masa kelimpahan dapat disimpan untuk digunakan pada masa kelaparan.
Di mana ya saya bisa mencari orang yang seperti itu? Tapi karena engkau sudah mengartikan mimpi dengan petunjuk dari Tuhan, maka kamulah yang aku tunjuk untuk mengurus segalanya. Engkau kuberikan kuasa atas tanah Mesir ini. Segala keperluanmu akan aku siapkan. Cincin dan materai sebagai tanda pengangkatanmu akan diberikan. Siap Tuanku, hamba akan bekerja dengan segenap hati dan sekuat tenaga. Nah adik-adik, bagus nggak ceritanya? Tadi kita sudah saksikan bersama-sama cerita firman Tuhan melalui panggung boneka. Dan sekarang Lause akan menyimpulkan apa yang harus kita pelajari dari kebenaran firman Tuhan. Yang pertama adik-adik, kita belajar bahwa ketika kita diajak berbuat dosa, kita tidak boleh melakukannya. Contohnya ya, perbuatan dosa itu, ayo kita menyontek, kan tidak ada yang lihat. Ayo kita berbohong, ayo kita mencuri, ayo kita bully teman kita. Nah adik-adik, sebagai anak Tuhan kita belajar sama seperti Yusuf, yaitu kita harus lari dari dosa itu. Lalu kita berkata, aku tidak mau menyakiti hati Tuhan karena aku mengasihi Tuhan. Yang kedua adik-adik, kita belajar bahwa penyertaan Tuhan yang membuat seseorang itu bisa berhasil. Ya, nah hari ini kita melihat bagaimana Tuhan itu seringkali menjadikan sesuatu hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tuhan bisa mengangkat seseorang, Tuhan juga bisa menurunkan atau merendahkan seseorang. Nah hari ini adik-adik, kalau kita bisa berhasil pada waktu kita ulangan contohnya, kita bisa mendapatkan nilai 100, kita bisa mendapatkan nilai 90. Memang kita belajar, tetapi siapa yang bisa memberikan kepintaran? Siapa yang menolong adik-adik bisa mengingat hafalan adik-adik dengan begitu baik? Bisa konsentrasi mengisi dengan baik soal demi soal dengan jawaban yang benar. Semuanya itu berasal dari Tuhan. Karena itulah penyertaan Tuhan, itulah yang membuat seseorang berhasil. Nah adik-adik, yang ketiga kita belajar, jadilah anak yang hidupnya takut akan Tuhan. Apa itu takut akan Tuhan? Itu hormat kepada Tuhan. Meskipun tidak ada orang yang mengawasi kita, kita tetap memiliki hati yang sungguh-sungguh takut dan hormat kepada kekudusan Tuhan. Ada satu firman Tuhan berkata kepada kita bahwa mata Tuhan mengawasi orang yang berbuat baik dan orang yang berbuat jahat. Jadi mata Tuhan ada di segala tempat mengawasi itu. Karena itu baiklah kita menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh takut dan hormat kepada Tuhan. Nah hari ini langsung mau bagikan satu ayat emas yang luar biasa dalam Kejadian 39 ayat 2a. Kejadian 39 ayat 2a bunyinya demikian. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga dia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Apa yang membuat Yusuf bisa berhasil? Jawabannya adalah adik-adik, yaitu karena penyertaan Tuhan bagi Yusuf. Biarlah kita sungguh bisa menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan, hormat kepada Tuhan, dan kita percaya bahwa segala sesuatu yang kita miliki, kepintaran yang kita miliki, itu semuanya itu berasal dari Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Halo anak-anak, jadi kalian semua sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Kalian sudah dengar bagaimana Yusuf ditolong Tuhan mengartikan mimpi-mimpi. Dia mendapat kepercayaan dari Firaun ya, sehingga dia bisa diangkat menjadi seorang pejabat. Apa yang kita dengarkan dari firman Tuhan, apa yang kita baca, itu bukan sekedar lewat saja, tapi harus kita lakukan.
listen and do. Kita nyanyikan bersama-sama ya. Listen, Mendengarkan dan melakukan. mendengarkan dan melakukan. Firman Tepat Tuhan. sekali. Ya, kita nyanyi sama-sama ya. Siap. Listen and do all my words every time. Listen and do. Jesus said, listen and do all my words every time. Listen and do. All men listen and do. He is like a man building a new house, who down on it and let the foundation on top. And when the storm comes down, but could not shake the house, because I listen and do your word. Listen and do all my word every time. Listen and do. Jesus said, listen and do all my word every time. Listen and do. All men listen and